Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tidak ke masjid takut corona. Baik, langsung saja. Kita mulai dari Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan sholat Jumat di kawasan tersebut sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan sholat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan banyak orang dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19 seperti jamaah, sholat 5 waktu, rawatib, sholat tarawih, dan id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian-pengajian umum dan majelis taklim. Ini dia Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 menanggapi situasi pandemi corona seperti saat ini. Jadi untuk zona-zona yang dinyatakan berbahaya, zona-zona merah dikatakan, maka penyelenggaraan kegiatan yang biasa dilakukan di masjid itu sementara ditiadakan. Sholat berjamaah, sholat Jumat, sholat tarawih, sholat id nanti sementara ditiadakan. Jika kondisi memang belum memungkinkan, maka kegiatan-kegiatan di masjid sementara ditiadakan. Nah, ini dia gambar-gambarnya beberapa masjid, kemudian menutup sementara kegiatan-kegiatannya. Namun penutupan masjid ini kemudian menimbulkan beberapa protes dari masyarakat. Nah, di sini ada beritanya. Sejumlah masyarakat yang ingin melakukan sholat Jumat menentang pengurus Masjid Al-Markaz karena menyediakan sholat secara berjamaah hari Jumat tanggal 20 bulan Maret 2020. Nah, ini gambarnya, beritanya bahwa ada masyarakat yang tidak setuju masjid ditutup. Harusnya bertawakal kepada Allah, bukannya takut kepada virus. Nah, pemahaman yang seperti ini juga tidak bisa dibenarkan karena MUI mengeluarkan fatwa juga tidak sembarangan. Pasti berdasarkan dalil-dalil yang banyak di dalam Al-Quran juga di dalam hadis bahwa bagaimana kita seharusnya bersikap, bagaimana seharusnya kita berbuat ketika dalam keadaan virus corona ini. Ketika virus ini menyerang begitu ganas, menyerang begitu mudah tersebar, sampai video ini dibuat, jumlah positif corona di Indonesia mencapai angka 8.000 lebih. Mungkin masih banyak lagi yang akan terjangkit virus ini. Oleh karenanya, MUI memfatwakan bahwa kegiatan-kegiatan di masjid untuk zona-zona merah sementara ditiadakan. Jadi bukannya kita menyepelekan untuk sholat berjamaah di masjid, tapi kita menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasul, sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, bahwa kita harus menjaga keselamatan diri kita dan orang lain. Karena tidak bisa menjamin orang yang terlihat sehat pun ternyata bisa menjadi pembawa virus ini. Oleh karenanya, berdiam di rumah adalah hal yang paling efektif agar kita selamat dan menyelamatkan orang lain dari virus ini. Kemudian ada beberapa masjid yang tetap melaksanakan sholat berjamaah, namun dengan berjarak sekitar 1 meter atau lebih. Orang-orang menyebutnya sebagai sholat social distancing. Oke, bagaimana hukumnya? Kita kaji dalam ilmu fikih. Sholat berjamaah yang sempurna adalah sholat berjamaah yang lurus dan rapat. Jadi dirapatkan, diluruskan barisan merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Lalu bagaimana jika sholatnya renggang-renggang seperti ini, seperti gambar yang ini? Maka sholatnya tetap sah, tetapi
kurang afdol. Menurut Imam An-Nawawi, sholat yang seperti ini dinyatakan makruh dalam kondisi normal. Maka dalam keadaan terpaksa seperti pandemi corona saat ini, sholat yang seperti ini tetap sah dilakukan dan tidak ada kemakruhan di dalamnya. Namun kemudian kita kembali lagi kepada fatwa yang tadi, bahwa masjid dilarang untuk mengadakan aktivitas-aktivitas yang dapat mengumpulkan banyak orang. Salah satu yang paling dasar adalah sholat berjamaah. Maka daripada kita memaksakan dengan cara sholat yang seperti ini, alangkah lebih baiknya sholat berjamaahnya dilakukan di rumah masing-masing. Sesuai dengan fatwa MUI yang tadi sudah kita baca. Kenapa? Karena bisa jadi walaupun dengan seperti ini, cara sholatnya apakah bisa menjamin aman 100%? Tidak ada. Tidak ada yang bisa menjamin virus ini tidak akan tersebar dengan cara sholat yang seperti ini. Mungkin ketika sholat, cara seperti ini bisa efektif untuk tidak tersebar virus. Tapi ketika masuk ke masjid, ketika keluar masjid, ketika berwudu, apakah dapat menjamin tidak akan ada virus yang tertular? Kemudian di jalan, dan banyak hal yang lain yang dapat menularkan virus itu. Maka hal yang terbaik yang dapat kita lakukan dalam kondisi saat ini adalah sholat berjamaah di rumah masing-masing. Rasulullah SAW bersabda, "Firro minal madzum, firoroka minal asad." Hendaklah kamu lari atau menghindar dari orang yang terjangkit penyakit kusta, sama halnya kamu harus lari dari singa. Hal ini menunjukkan bahwa ketika ada wabah, ketika ada penularan, maka kita harus menghindar sebisa mungkin. Dari hal ini, MUI telah memfatwakan lebih baik lakukan segala aktivitas di rumah. Maka ketika kita sholat berjamaah di rumah, tidaklah menghilangkan pahala kita yang terbiasa sholat di masjid. Karena memang ada dasarnya, ada landasannya. Maka bukan waktunya bagi kita untuk merasa diri kita paling soleh dengan berangkat ke masjid. Hal itu justru menentang dari apa yang diperintahkan Nabi. Bahwa kita harus menghindar dari wabah-wabah yang menular ini. Maka dapat kita simpulkan bahwa dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, sholat berjamaah bagi daerah yang termasuk zona merah sebaiknya dilakukan di rumah masing-masing. Insya Allah bagi orang-orang yang memang sudah terbiasa pergi ke masjid, ketika sholat di rumah karena kondisi saat ini, tidak akan mengurangi nilai sholat berjamaahnya. Maka dari itu, di bulan yang mulia ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kondisi seperti saat ini cepat berakhir, virus-virus itu cepat hilang dari muka bumi ini, sehingga kegiatan-kegiatan di masjid dapat berjalan kembali seperti biasanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.